kalau pelajaran Indonesia itu susah nggak sih? Bahasa Inggris susah. Siapa yang suka banget sama pelajaran bahasa Indonesia? Salah satu murid itu justru malah nggak suka bahasa Indonesia gitu. Gimana sih? Abi susah mau jawabannya begitu. Nah, sekalian, ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tahu kamu bahasa Indonesia sejarahnya kamu sekalian? Sehingga sampai menjadi bahasa kita. Ada peristiwa apa itu? Peristiwa sumpah berbahasa satu bahasa Indonesia. Katanya bahasa wajib kita yaitu bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia di sekolah, di SMP, tapi itu cuma 3 jam per minggu. Setelah itu masuk kuliah masih ambil bahasa Indonesia dan ya langsung ke sini. Menarik menurut aku dan bisa membuat bahasa Indonesia agak sulit itu yang kalau bahasa Indonesia yang formal berbeda dengan bahasa Indonesia yang informal. Ada banyak bahasa gaul seperti asik, mantap, keren banget loh, kayak gitu. Jadi itu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia yang formal. Kalau bahasa Inggris yang formal hampir sama dengan bahasa Inggris yang informal. Jadi aku pikir itu keren, mantap. Itu yang aku suka tentang bahasa Indonesia. Sulit. Susah sekali. Menurut aku yang paling sulit itu imbuhan itu bisa sangat sulit. Aku ada beberapa contoh yang agak lucu tapi mungkin agak kasar juga. Jadi waktu aku baru ke sini, aku naik motor sama temanku pergi ke acara dan teman lain di sana dia tanya aku, "Tip, kamu naik apa ke sini?" Dan aku bilang aku bencong sama dia temanku. Tapi maksud aku bonceng sama minggu lalu aku dengar berita temanku dia pergi ke pasar terus dia baru belajar bahasa Indonesia dan dia bilang aku nggak bisa berbicara sama penjual di sana. Maluan saya besar sekali tapi maksud dia merasa malu. Jadi ya, imbuhan dan kata yang mirip bisa bikin bahasa Indonesia agak sulit. Jadi waktu aku di SMR, aku liburan di Indonesia dan di Jakarta dan balik sebenarnya dan aku sangat senang di sana dan waktu pada saat itu aku sudah membuat keputusan aku mau belajar bahasa Indonesia lagi dan kembali lagi dan mudah-mudahan menjadi lebih lancar dan bisa berbicara sama orang topik yang sedikit lebih kompleks dan ya cuman mau tinggal di sini. Jadi ya itu alasan aku masih belajar bahasa Indonesia.
Kalau minat anak-anak kebanyakan ya banyak itu yang pertama cerita begini, itu antusias mereka kan, semangat. Kemudian yang kedua masalah pantun. Kemudian yang ketiga membuat surat atau surat undangan, apa gitu. Kemudian memang kalau tata bahasanya kan kalau bahasa Indonesia begini, ya mungkin ya pengertian bahasa Indonesia itu kan banyak ya, dan bisa itu kan artinya bisa dapat, bisa racun. Nah, mungkin kendalanya yang agak apa namanya, satu kalimat artinya beberapa arti kata. Kalau internasional itu melihat pangsa pasar, Mbak. Kenapa melihat pangsa pasar? Karena otomatis yang mereka yang sudah mahir bahasa Inggris untuk kedepannya itu kayaknya gitu ya, kayak kita lihat itu banyak dibutuhkan. Ya mungkin mereka yang antusias ke situ begitu. Padahal ya kita jangan lupakan bahasa kita sendiri. Di Australia aja itu kurikulum bahasa Indonesia dimasukin, Mbak. Begitu di Australia dengan Pusakaya, dengan bersatu dari bahasa Minangkabau, bahasa Batak segala macam, diresmikan tanggal 28 itu kan, Sumpah Pemuda dengan Pusakaya para pahlawan itu menggigihkan satu bahasa, hanya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Yaitu kenapa kita tidak mencintai bahasa kita sendiri kurang diminati. Wisata Indonesia itu kan, Indonesia terkenal bahasa santun, ramah tamah gitu kan dalam teorinya, tetapi kan prakteknya nggak seperti itu. Karena teorinya dia baca, mendapatkan informasi atau dia baca dari media atau sekarang dia akses dari internet itu seperti itu, otomatis dia tertarik bagaimana sih sebenarnya bahasa Indonesia pengembangannya gitu. Nyatanya ada anak-anak kita atau pakar bahasa Indonesia sendiri kalau ditanya masih banyak kelemahan, Bu, untuk bahasa gitu. Nah itu kan sudah sehari-hari bahasa itu. Yang dia inginkan kan bahasa Indonesia. Sebab apa? Dia tertarik dengan bahasa Indonesia. Dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang begitu bagus kalau kita cari alurnya gitu kan. Dengan dari cerita-cerita juga bagus, banyak. Dia ingin mendapatkan itu dan ingin memperdalam. Nyatanya kan nggak nihil harapannya. Ya karena itu tadi. Karena kita di sini dalam pengembangan pengajaran bahasa ya bukunya hanya satu, Bu. Bahasa Indonesia, ini aja bahasa Indonesia. Padahal kalau kita lihat ke dalamnya bahasa Indonesia kan cukup banyak, cukup pelik. Apalagi kalau kita lihat pelik-pelik bahasa Indonesia itu kan cukup rumit. Harapan saya ya seperti apa yang saya katakan tadi, bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Yang suatu ketika jangankan gurunya ditanya, siswa kita pun ditanya bisa menjabarkan dari pertanyaan itu dengan baik menurut alur-alur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Iya. Ini memang tidak bisa dimulai langsung dari sekolah ya, dari lingkungan. Kemudian juga karena sekarang ini kan banyak media ya. Ada media televisi, radio, koran atau segala macam, apalagi internet. Nah, kalau misalnya yang dipaksa sekolah itu nggak bisa. Karena apa? Dia kan hidupnya bukan di sekolah. Jadi di lingkungan, jadi ada orang tuanya bagaimana dia berbahasa. Kemudian kalau dia lihat televisi bagaimana kan yang sering contoh kan pejabat bahasanya kan ada yang kurang bagus. Nah kalau misalnya mau bagus itu jangan hanya sekolah yang dipaksa harus bisa mencetak siswanya dengan bahasa yang bagus, tapi semuanya harus. Kalau kita memakai bahasanya pakailah bahasa yang benar. Kemudian kalau bisa pakai berbicara dengan lawan bicara itu jangan sekali-kali menggunakan bahasa yang tidak baik, tidak sopan.
Gimana hasil syuting kita hari ini? Lumayan panas. Tadi anak-anak ini ya? Tadi ya? Ini. Galau. Lagi ngurusin anak SD. Lagi mobil dulu. Emang dia penulis naskah? Dia penulis rapat tahu nantulansi. Anda sebagai apa? Nggak di dokumentarinnya Anda sebagai apa? Sebagai apa di Rame-rame. Ini kameranya. Kan lagi di pinjam. What?